Dan untuk mengelaborasi terkait dengan laporan ini dan juga apa sinyalnya, sudah bersama kita melalui sambungan virtual Wakil Menteri Ketenagakerjaan Bapak Afrian Syahnur. Selamat pagi Pak Wamen, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mas Ruli, sehat selalu. Alhamdulillah Pak, terima kasih waktunya bersama CNN Indonesia Business pagi hari ini Pak Wamen. Pak Wamen terkait dengan laporan Ya, Apindo Pak, 67% perusahaan belum memiliki rencana merekrut karyawan baru. Menurut Pak Wamen, sinyal apa yang ditangkap oleh pemerintah saat ini terkait dengan laporan dan data yang disampaikan oleh Apindo tersebut Pak Wamen? Apindo ini adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia yang tentunya menaungi para pengusaha pelaku usaha. Nah, oleh karena itu dengan informasi dari mereka yang kita dapati, ya mereka ini informasi yang saya dengar adalah di RDP saat dengan DPR. Nah, kemudian ada angka 67% hasil yang mereka sampaikan di rapat RDP tadi, dan tentunya bukan hanya Indonesia saja, Mas Ruli, yang sedang mengalami proses krisis global ya Ya. terhadap keterkaitan dengan dunia yang ada di negara kita ya, termasuk juga dampak itu terdapat di Cina, di Malaysia, di negara-negara seluruh dunia lah tentunya akibat krisis yang melanda kita. Nah, oleh karena itu hasil survei dari Apindo ini kita sikapi secara objektif ya. Signal ini merupakan informasi yang baik untuk pemerintah tentunya segera melakukan konsolidasi ya, dan tentunya juga kami dari Kementerian Ketenagakerjaan menyikapi informasi ini dengan harus betul-betul positif ya, dan kita menyadari juga bahwa krisis yang terjadi ini berdampak pada semua stakeholder dan tentunya dengan segala usaha dan bidang usaha yang ada di Indonesia, dan tentunya juga mudah-mudahan dunia industri bisa bertahan, itu sudah bagus ya. Dan kemudian juga kita memaklumi bahwa proses terjadinya resesi atau global konflik ini tentunya bisa kita lebih membuat Indonesia ini secara optimal. Internal kita harus betul-betul melakukan efisiensi terhadap kegiatan-kegiatan yang sedang berlangsung. Kemudian juga apa yang dilakukan pemerintah atas instruksi Bapak Presiden ini sangat luar biasa. Dan dalam kondisi yang ada sekarang pun, pemerintah dengan krisis energi juga membuat stabil produk industri kita, terutama soal BBM yang tentunya kalau BBM ini naik kan berdampak kepada semua sektor ya, tapi alhamdulillah ini tidak naik, dan tentunya dengan arahan Presiden mudah-mudahan sampai dengan akhir tahun 2026 ini kesediaan dan stok energi kita bisa termanfaatkan dengan efisiensi yang sudah diterapkan oleh pemerintah kita. Baik, Begitu Mas Ruli. ada sejumlah Ya. bantalan dan juga solusi Pak untuk mencegah terjadinya penurunan lebih dalam terkait dengan perekonomian Indonesia dengan efek yang terjadi di Timur Tengah tersebut. Pak Wamen, tapi kalau kita melihat sama-sama Ya. bahwa ada target untuk penyerapan tenaga kerja 19 juta hingga tahun 2029. Dan juga ada target Ya. bahwa tiap tahunnya ada peningkatan 1,76% penyerapan tenaga kerja. Dengan kondisi yang terjadi saat ini Pak, bagaimana dari Kementerian Tenaga Kerja sendiri berusaha untuk meng-achieve atau mencapai target tersebut Pak, dengan segala macam problema atau dinamika yang terjadi secara global dan juga bukan secara nasional ini Pak Wamen? Ya, namanya program Pak Ruli itu kan bisa dilaksanakan kalau kondisi dan situasinya memang normal ya kan. Nah, ini kan pengkondisian ini ternyata tidak seperti yang disampaikan di awal mula Bapak Presiden Prabowo menjanjikan program-program tadi secara baik ya. Termasuk juga perlu diingat waktu pemerintahan Pak Jokowi juga periode kedua 2019 kita punya program yang bagus-bagus, tapi ternyata dampak COVID-19 itu melanda dunia dan termasuk Indonesia. Nah, Ya. begitu juga krisis global, tentunya kita sikapi dengan harus dengan secara positif ya. Tapi target 1,76% ini tetap kita upayakan. Nah, mudah-mudahan krisis global ini tidak berlanjut atau tidak berlangsung lama. Nah, kami dari Kementerian Tenaga Kerja berupaya untuk mengoptimalisasi ya penempatan tenaga kerja kita dengan meningkatkan
kesesuaian pelatihan dan kebutuhan industri dan meningkatkan perluasan kesempatan kerja yang sudah kita garap dan tentunya berkolaborasi dengan berbagai macam dunia usaha dan dunia industri untuk selalu memberikan kesempatan peluang kerja bagi pencari kerja yang kita butuhkan. Nah, Baik. selain itu juga pertimbangan sistem informasi pasar kerja yang kita buat, yang kami buat di kementerian, ini betul-betul harus kita manfaatkan dan ini untuk mengintegrasi semua job portal swasta maupun nasional yang dimiliki oleh kementerian untuk masyarakat yang lebih luas agar mudah diakses. Baik. Nah, kemudian ada satu hal lagi Mas Ruli yang Ya. perlu saya sampaikan. Ini kalau kita lihat dunia industri kuliner ya, ini kan Jumat, Sabtu, Minggu, apalagi sekarang Jumat sudah masuk dalam kategori WFH ya. Ya. Mulai sore setelah jam kerja selesai itu Jumat, Sabtu, Minggu itu kita lihat restoran ya, kuliner-kuliner yang ada di Indonesia ini, terutama yang restoran-restoran besar, itu kan pengunjungnya banyak. Nah, dari pengunjung yang banyak ini mungkin perusahaan bisa menggunakan kesempatan untuk merekrut anak-anak yang part-time, yang bisa bekerja, mungkin anak-anak kuliah yang butuh mereka bekerja, itu kita buka sebenarnya peluang ini dalam 1 bulan itu misalkan Jumat, Sabtu, Minggu. Artinya ada waktu 12 hari kerja yang tentunya kita upah dengan upah yang bagus, ya kan, dengan mungkin mereka bekerja harian dengan misalkan upah 150.000 per hari atau sampai dengan 250.000 per hari, sehingga restoran tadi terbantu gitu. Jadi ini mungkin konsepnya akan dibuat sedemikian rupa sehingga betul-betul bisa mengatasi jumlah pekerja yang ada di Indonesia begitu. Baik, menarik Pak Wamen. Terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Wamen tadi gitu, terkait dengan program yang dimiliki oleh Kementerian Tenaga Kerja, Pak, program magang. Sejauh ini bagaimana upaya mengoptimalisasi program magang tersebut gitu dalam menyikapi terkait dengan kesenjangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dengan lulusan yang bisa dikatakan terus bertambah setiap tahunnya. Akan ada batch baru ya Pak ya, dan sekarang juga masih terus dikaji dari Kemenaker. Sejauh ini bagaimana mencoba untuk mengoptimalkan hal tersebut sehingga disparitas antara kesempatan dan juga ketersediaan itu bisa benar-benar klop di sana Pak? Jadi program magang nasional yang kita canangkan di akhir 2025 atas instruksi dari Bapak Presiden ini luar biasa. Sambutan masyarakat dan tentunya juga sambutan dari peserta magang nasional. Nah kami ya Pak Menteri, saya dan seluruh jajaran bekerja secara maksimal sehingga program magang nasional ini betul-betul bermanfaat untuk anak-anak kita yang baru tamat atau kita kenal dengan fresh graduate ya. Nah dengan 100.000 orang diberikan upah senilai dengan UMP yang ada dan ini berada di seluruh Indonesia dengan berbagai macam sektor industri dan pelayanan ya, dan ini luar biasa sambutannya dan anak-anak kita pun merasa senang dan stimulasi peredaran uang itu ya secara stimulus itu berjalan dengan maksimal dan tentunya program ini kemarin sudah kita laporkan juga di DPR, Bapak Menteri dan jajaran termasuk kita semua sudah melaporkan dan sambutan bagus. Dan kita akan meminta menaikkan lagi kuota 150.000 orang. Kalau kemarin 100.000, sekarang akan ditambah dengan 150.000 orang. Nah mudah-mudahan bisa disepakati. Nah ini sangat bermanfaat positif sekali Bang Ruli karena mereka langsung mendapatkan kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Lingkungan itu banyak ya, lingkungan sosial, lingkungan kerja, gitu, pelayanan. Ini luar biasa. Begitu Pak Ruli. Ada harapan besar di sana Pak dengan program ini bahwa rekan-rekan magang yang sudah melaksanakan program magangnya bisa mendapatkan full time job setelah itu gitu Pak. Tapi kalau kita lihat sama-sama kondisi dari Apindo disampaikan tadi bahwa secara 50% perusahaan 5 tahun ke depan mungkin belum akan ekspansi bisnisnya, bahkan juga artinya tidak akan ada penambahan juga penyerapan tenaga kerja. Koordinasi dengan Kementerian Perindustrian, Perdagangan, UMKM, dan juga mungkin Kementerian Koperasi, sejauh ini bagaimana Pak untuk memboosting penyerapan tenaga kerja terkait dengan hal tersebut? Ya, kolaborasi antara kementerian lembaga terkait terhadap pekerja atau tenaga kerja kita ini sangat intensif kita lakukan. Dengan Kementerian Perindustrian berkaitan dengan soal-soal mereka dengan Kementerian Tenaga Kerja. Nah, begitu juga perdagangan, UMKM, ya kita tingkatkan kolaborasi untuk menciptakan pengkondisian agar
kami dari kementerian bisa memberikan masukan kepada sektor industri, sektor perdagangan, UMKM ya, agar kita bisa meningkatkan jumlah daripada produktivitas usaha mereka ya. Jadi berbagai macam sektor dari yang besar, menengah, kecil. Nah, ini kita selalu kolaborasi. Nah, begitu juga dengan Kementerian Koperasi ya, agar membantu meningkatkan kompetensi koperasi, misalkan sekarang koperasi Merah Putih yang sedang dibangun oleh Bapak Presiden ya, agar kompetensi yang dimiliki di sektor koperasi ini bisa memadai dan bisa merekrut banyak orang untuk bisa bekerja. Nah, SPPG termasuk program Presiden ini rekrutmen relawan pekerjanya itu yang kita tinjau di lapangan itu 47 orang satu SPPG, ya kan? Kalau 47 orang dikali 25.000 SPPG sudah berapa juta yang sudah kita rekrut. Nah, inilah pengkondisian yang kita ciptakan kolaborasi dengan berbagai macam sektor stakeholder termasuk dengan BGN, kemudian dengan Kementerian Ekraf ya kan, kemudian dengan kementerian-kementerian yang berkaitan ya soal UMKM. UMKM ini jangan dianggap sepele. Bang Ruli, UMKM ini, satu UMKM itu bisa merekrut 2-3 orang untuk mereka bekerja, ya kan? Kalau di Indonesia ini ada UMKM ratusan ribu bahkan jutaan, tentunya begitu banyak yang bisa terserap tenaga kerjanya, begitu. Nah, kami juga, ya mohon maaf ini dari sedikit menyinggung hal soal ketenaga kerjaan, kami juga menghimbau kepada seluruh stakeholder, ya. Kita ini kan pekerja informal, ini kan banyak nih, Pak Ruli. Tapi jangan dianggap itu pekerja informal loh, pekerja. Mereka itu bekerja, tapi memang tidak mendapatkan upah yang rutin ya. Nah, kami juga berusaha mengajak seluruh stakeholder, menghimbau agar mereka diberikan kejaminan sosial berupa BPJS Tenaga Kerja, bukan penerima upah. Sehingga mereka sosial mereka terjamin oleh kita semua. Begitu. Baik, ada jaminan di sana, Pak Wamen. Pak Wamen, mungkin terakhir, Pak, dengan kondisi bahwa kondisi perekonomian global di nasional juga gitu, dan rilis bahwa 50% tidak akan ekspansi bisnis, kekhawatiran terbesar nanti ke depannya kan seperti apa deh Pak Wamen yang dirasakan oleh kementerian pemerintah saat ini, dan mungkin ada sedikit juga saran bagi dunia usaha terkait dengan kondisi tidak kesulitan untuk mengekspansi bisnisnya ke depannya seperti apa, Pak Wamen? Baik. Memang kami menyarankan ya kepada dunia industri yang ada ya, yang pelaku usaha ya, bangun kolaborasi dan komunikasi yang baik secara mutual trust dan respect yang baik ya. Dan dunia usaha harus menjadi mitra strategis pemerintah. Nah, dalam membangun ekosistem ketenaga kerjaan yang sangat adaptif, produktif, dan kemudian yang harmonis demi menjaga stabilitas perekonomian nasional kita. Dan kami juga menghimbau kami akan menggalakkan tripartit antar pemerintah, pelaku usaha atau dunia usaha, dan serikat pekerja untuk menjaga stabilitas ekonomi kita dengan stabilitas politik sosial yang ada. Begitu. Nah, himbauan kami kepada seluruh stakeholder termasuk juga serikat pekerja pada saat peringatan May Day tanggal 1 Mei, kita buatlah acara ini meriah, kondusif, dan tentunya dengan program-program yang akan kita sampaikan demi Indonesia yang sejahtera, demi stabilitas politik ekonomi yang stabil, begitu. Baik, dan juga gaji full time yang cukup bermanfaat bagi para lulusan nanti akan menyikapi bagi dunia kerja ke depan hari. Terima kasih Pak Wamen sudah bergabung dengan kami di Indonesia Bisnis kali ini. Beraktivitas kembali Pak Wamen dan sehat selalu. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Ruli.